Baik, cek cek 1 2 3. Suara saya apa kedengeran Bapak Ibu? Kalau kedengeran berarti Terdengar ya. soalnya oh kedengeran. Oke, yang lainnya suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Wah, ada siapa nih? Halo, Dek Sila Satriana. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai kelas pada malam hari ini. Udah siap belum nih? Udah. Udah, mana suaranya nih ya, Bapak Ibu yang lain? Jangan kalah sama Dek Sila. Sudah siap belum? Insya Allah siap. Insya Siap, Allah. Bang. Masya Allah. Baik, kalau sudah siap, kita izin mulai kelas pada malam hari ini ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ah, wabarakatuh. baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Setelah sekian purnama nampaknya kita tidak bertemu ya, walaupun selama ini sebagian besar dari kita mungkin kebanyakan ketemunya online, tapi nggak apa-apa gitu kan, selama silaturahmi itu masih tetap bisa terjaga, berjalan gitu kan, online pun insya Allah itu masih terhitung gitu sebagai silaturahmi. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, di mana dua modal itu, ya kan, dengan dua modal itu akhirnya kita semuanya, Bapak Ibu semua dan teman-teman semuanya bisa Allah gerakan untuk kemudian hadir pada kelas pada malam hari ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kelancaran dalam menjalankan seluruh tuntunan hidup yang baginda Rasulullah ajarkan, juga dalam menyampaikan risalahnya, sebagaimana kita sebagai seorang muslim bukan hanya kewajiban untuk belajar, akan tetapi ada juga kewajiban untuk menyampaikan, sebagaimana kelas pada malam hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama untuk belajar memperdalam dan mempelajari lebih jauh terkait dengan bagaimana sih mengungkapkan isi pikiran kita. Sebelumnya, saya pengen tahu dulu dong, kabar dari Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar biasa. sehat luar biasa. Biasa. Baik. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya. Boleh tahu dong, ditulis di kolom komentarnya, di kolom chatnya, yang hadir pada malam hari ini dari kota mana aja dong. Pengen tahu nih. Saya Melabuh. Wah, dari Melabuh. Masya Allah. Suaranya. Beda pulau ya deh ya. Dari Cacas. Masya Allah. Dari Denpasar tuh, dari Bali, dari Kupang, NTT. Waduh, dari barat tadi ada, dari timur dari NTT, Cileunyi, Bogor. Dari Bogor. Masya Allah, dari Garut, Jawa Barat, dari Indramayu. Wah, luar biasa nih, sudah ramai ya kelas pada malam hari ini. Boleh juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat semuanya, kalau ada keluarganya yang kayaknya belum ada nih di Zoom, kalau dilihat dari list peserta, silakan langsung dikirim aja pesan yang tadi udah didapatkan di grup, yang isinya link Zoom pada kelas malam hari ini, langsung aja dikirim ke temannya, ke sahabatnya, di keluarganya, untuk sama-sama bisa hadir di kelas pada malam hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang sedang tidak berhalangan, silakan untuk bisa menyalakan kameranya. Gitu. Karena sayang nih, udah online, secara fisik kita tidak berjumpa, ya kan? Secara virtual pun, visual pun, ini nggak kelihatan rupanya. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya yang tidak berhalangan, yang sinyalnya bagus, yang kuotanya masih ada. Kalau yang kuotanya masih agak tipis-tipis itu gak usah, gak apa-apa gitu kan. Tapi yang kuotanya masih ada, yang wifi-nya bagus, yang di rumahnya sedang tidak hujan, yang kameranya masih nyala, gitu kan. Itu yang di apa namanya, di ruangannya aman untuk dibuka kamera, silakan untuk kita buka kameranya. Nah, Masya Allah, saya ucapkan makasih banyak. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah menyalakan kameranya. Baik, em, insya Allah malam hari ini kita akan belajar bersama guru kita, Ustaz Asep Supriyatna, Speak Your Mind, gitu. Jadi kadang kita tuh banyak yang kita dapatkan, banyak yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam memori kita, gitu kan. Tapi terkadang kita
bingung, kan kita ingin menyampaikan, tapi gimana nih caranya? Itu kan ada keraguan lah, ada ketakutan lah, ada apa namanya semacam kekurang pedean mungkin gitu kan untuk menyampaikan. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk bisa setidaknya mengawali gimana sih caranya kita untuk bisa memulai speak your mind, menyampaikan apa sih yang ada di dalam benak kita untuk kemudian bisa memberikan perubahan, menggerakkan perubahan kepada kebaikan. Insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan guru kita Ustadz Asep Supriyatna yang sekarang saya cek sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat Kang Devi. Eh, ini udah lama ya Sumatera kita juga Barat. kayaknya nggak ketemu Ustadz ya. Ya, baik Ustadz, tanpa berlama-lama karena sudah jam 8 lewat 15 menit, kita mulai kelas pada malam hari ini kepada Ustadz Asep, saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Devi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah malam hari ini, senang banget bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah sering ketemu saya ataupun yang baru ketemu dengan saya. Boleh dong unjuk tangannya yang baru pertama kali ikut kelas saya. Ada? Oke, makasih ya. Oke, baik. Makasih yang baru ketemu, baru gabung. Bagi yang sudah pernah ikut gabung juga terima kasih masih senantiasa setia bersama Art of Dakwah. Kita bersyukur kepada Allah, Allah pertemukan kita di malam hari ini. Tadi ada dari Melabo, dari Kendari, dari Garut, dari Indramayu, dari Bogor juga ada. Oh iya, Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semuanya dalam kondisi bahagia ya. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai, saya tuh kadang Kang Devi ya kalau ngomong sama apa ngezoom gitu kan, itu kadang suka kikuk sendiri ya kalau mayoritasnya off cam gitu kan. Nah, ini makasih yang sudah on cam. Ada Bu Nurul nih udah selantiasa on cam ya. Kang Saf juga nih, Bu Uis juga makasih. Dan Bapak Ibu sekalian, oh dari Kalteng nih, Pak Taufik dan putranya nampaknya ya. Pak Taufik dan putranya. Pak Harwanto ini Bogor. Wah, mantap, luar biasa, makasih. Yang lain silahkan ditunggu on cam-nya biar kita bisa bersilaturahim. Malam hari ini kita tidak eh, patah semangat ya di tengah hiruk pikuk dan berbagai macam problem-problem kehidupan. Kita tetap harus belajar, bertumbuh dan tentunya menjadi pribadi yang bermanfaat dan memberi kebermanfaatan buat orang lain. Dan mudah-mudahan kita semuanya memberikan juga pengaruh keberadaan kita terhadap orang lain, sebagaimana tema kita pada kesempatan malam hari ini, Speak Your Mind, ubah isi hatimu jadi cahaya yang didengar. Tujuan kita di kesempatan malam hari ini, kita tentunya tidak hanya sekedar bicara belajar tentang ngomong ya, tapi bagaimana isi hati kita bisa berubah menjadi cahaya yang bisa menggerakkan orang lain menjadi lebih baik ya. Dan tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada yang profesinya pembicara? Ada, boleh unjuk tangan yang profesinya pembicara? Oke. Yang lain? Guru mungkin guru. Guru juga punya profesi berbicara ya. Oke, ada guru-guru di sini, ada guru. Oke, makasih. Karyawan, karyawati, jomblowan, jomblowati ada. Ya. Jomblo juga itu sebenarnya profesinya harus berbicara ya, Mas Aronto ya. Kenapa? Karena nggak mungkin laku kalau nggak berbicara ya. Gitu. Kang Sap mah udah pasti ya, mendongeng itu ya berbicara. Kita sebagai orang tua juga punya punya activity yang tidak lepas dari yang namanya
bicara. Nah, itu. Ada yang digandolin sama putranya di belakang, ya gimana mendidik anak kita juga salah satunya dengan berbicara. Berbicara tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Tidak akan lepas sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang yang berbicara tapi sedikit yang didengar, betul nggak? Ada pengalaman yang mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah rasakan, ya, berbicara berbusa-busa banyak-banyak Kang Devi ya, tapi nggak didengerin. Saya itu pernah dulu tahun 2000, ini pengalaman pahit ya, tapi ini menjadi trigger saya untuk menaklukkan itu semuanya. Apa itu? Tahun 2013 kalau nggak salah. Kang Devi 2013 masih SMP mungkin ya. Eh, SMA kelas 1. Oh gitu, kirain SD. Ya. Ketika tahun 2013 saya itu diminta ngisi Sanlat itu kan, sebuah SMK di Jakarta. Sanlatnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore Kang Devi. Jadi ada sekitar 3 sesi. 3 sesi. Saya masuk di sesi yang kedua sampai sesi yang ketiga. Jadi saya pagi sampai sore. Apa yang terjadi Kang Devi? Baru saya masuk jam sekitar mungkin jam setengah 10 lah, jam 9 lewat gitu kan. Itu auranya, itu bukan hanya aura kasih, tapi ini aura yang sangat luar biasa Kang Devi. Masuk ke situ itu kayak seperti kita masuk ke sebuah hutan belantara yang kita terasa asing. Kebayang nggak? Kita masuk ke ruang acara Sanlat, tapi ketika saya masuk itu nggak ada yang dengerin gitu. Pesertanya lah sibuk main gitu kan, sibuk main handphone, dengerin musik gitu kan. Ada yang bahkan di belakang sambil apa tuh namanya itu pakai kertas gitu kan, lempar-lempar ini. Ya Allah ini persis seperti film-film guru gitu kan yang nggak didengerin oleh murid-muridnya. Dan atas pertolongan Allah, saya masih bertahan sampai jam 12 siang. Ya, itu. Setelah itu saya lambaikan tangan, lalu kemudian maaf Ustadz, saya bilang ke yang undang saya sudah nggak kuat. Ada yang pernah ngalami seperti itu juga. Gitu kan. Kita banyak berbicara tapi nggak didengarkan oleh orang lain. Dan itu pernah dan beberapa kali saya alami. Tapi dari situ kemudian kita berpikir bahwa ini yang salah siapa gitu kan. Gitu. Nggak mungkin kan Allah takdirkan saya diundang, lalu kemudian saya datang, peserta juga datang, lalu kemudian tiba-tiba kejadian seperti itu. Akhirnya teman-teman semuanya banyak orang yang memang berbicara tapi sedikit yang didengar gitu. Tapi itulah yang trigger saya berjuang sampai akhirnya kemudian bisa berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya merenungkan akhirnya ketika kita berbicara, eh, intinya gini, kata yang lahir dari hati yang bersih itu akan menyentuh hati dan juga menggerakkan. Jadi ini akhirnya yang menjadi trigger saya gitu. Ketika flashback ke belakang gitu, apa sebab kok saya nggak didengerin gitu. Saya itu sudah lulus S1 gitu kan, saya sudah kerja gitu kan. Dibandingkan anak-anak SMA ini, SMK ini, ya secara tingkat usia saya lebih tua, secara ilmu mungkin saya juga lebih banyak saya pelajari dibandingkan mereka. Saya ustadz gitu kan, saya trainer gitu kan, saya pembicara kok nggak didengerin gitu kan. Ternyata kuncinya di sini teman-teman sekalian. Mungkin saya menduga, saya merenung dalam perjalanan itu apa yang dulu menjadi penyebabnya. Oh iya ya, jangan-jangan saat itu ada yang keliru di dalam hati saya ketika sebelum saya berbicara. Jangan-jangan saat itu saya tidak benar menetapkan saya berbicara itu untuk apa. Maka teman-teman semuanya, yuk berbicaralah dari hati. Kenapa? Karena kata-kata kita itu bisa menjadi sumber cahaya ketenangan. Tapi ingat, bisa juga menjadi sumber luka berkepanjangan. Ada di sini yang pernah sakit hati karena kata-kata orang dan sampai sekarang nggak bisa lupa. Betul? Ada yang angguk-angguknya pasti kayaknya
dalam banget itu. Aduh, pokoknya sampai 7 turunan, sampai kapanpun saya nggak akan lupakan Kang Asep. Gitu. Iya, saya juga pernah diremehkan, saya pernah di apa ya? Ya kalau dihina sih nggak sampai gitu kan. Tapi dikucilkan, gitu, kecilkan gitu kan. Dikerdilkan, itu sering. Bahkan saya sempat di apa istilahnya ya, Kang Devi ya. Murid-murid dilarang untuk ngaji sama saya, itu pernah gitu. Dan akhirnya kemudian, oh iya ya, disitulah kenapa ketika kita punya pikiran, di dalam pikiran ada sesuatu, jangan sampai kemudian apa yang ada dalam pikiran kita itu tidak memberikan kesan karena salah kita dalam menyampaikan. Maka bicaralah dari hati. Kenapa? Satu, karena dunia ini penuh dengan suara, bising gitu loh. Betul nggak? Tapi bisa jadi maknanya nggak ada. Coba lihat di scroll sosmed lah. Betul kan? Dari sosmed yang kita buka tiap hari, tiap jam itu, berapa sih konten yang kira-kira bermanfaat untuk hidup kita? Kebanyakan cuma hahaha ya, Kang Devi ya. Cuma ya kebisingan aja gitu, loh. Rame aja gitu. Hanya urusan apa tuh ya Kang Devi tahu kan? Yang kemudian senyum gitu kan? Apa tuh kemarin sempat viral gitu kan? Oh iya, Nah, itu apa namanya lupa saya. joget-joget gitu kan dapat duit itu kan dan sebagainya lah gitu kan. Itu kan betapa bisingnya dunia hari ini, tapi belum tentu kebisingan itu punya makna. Sebagaimana ketika kita berbicara, bisa jadi berbuih-buihnya kita berbicara, ya, berretorika, tapi tanpa makna. Maka bicaralah dari hati. Yang kedua, lisan kita itu adalah amanah. Maka jangan sampai ketika kita punya pikiran, kita punya sesuatu dalam pikiran kita, sesuatu yang Allah amanahkan dalam diri kita, tapi kemudian tidak kita sampaikan. Padahal sesuatu itu bisa jadi sangat bermanfaat buat orang lain. Amanah yang orang menganggapnya beban. Gitu. Betul nggak? Ngomong itu kan bagi sebagian orang itu beban. Ya kan? Kita ngajar gitu kan. Kan aduh ngajar. Apalagi ngurusin kelas 1 lagi gitu kan. Nanti kelas 2 juga begitu. Kelas 2 lagi gitu kan. Nanti kelas 3 lagi. Semuanya begitu. Seakan-akan bicara itu menjadi sebuah beban, padahal bisa sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hidup kita, lisan kita itu adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lisan itu punya kekuatan. Kekuatan untuk bisa menenangkan hati orang dan kekuatan untuk bisa melukai hati orang. Beberapa kali saya beristighfar. Ketika apa? Astagfirullahaladzim, saya bilang, kok keceplosan gitu. Itu lisan kita. Dan nggak bisa ditarik gitu. Nggak bisa diulang. Sekalinya kita menyampaikan, sudah selesai, sudah. Itu sudah tersampaikan. Kita hanya bisa minta maaf kalau salah. Gitu. Tapi lukanya akan tetap ada. Gitu. Maka berhati-hati para ayah, para ibu, ketika kita berbicara, jangan sampai kata-kata kita menyakiti, melukai hati anak-anak kita. Sebagaimana kita ketika berbicara jangan sampai menyakiti, melukai hati orang tua kita. Karena ketika kita sudah keluar tuh kata-kata itu bisa menyakiti. Tapi pada saat yang sama, lisan kita itu bisa apa? Bisa membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Tadi sore saya ditelepon oleh seorang pengacara. Ustadz, hari Minggu bisa ketemu nggak Ustadz? Kenapa? Saya ada masalah yang cukup apa kompleks gitu kan di apa di komplek di keluarga saya. Kenapa? Dia ceritakan lah ini itu ceritakan. Saya kemudian teringat, saya pernah membahas apa yang beliau ceritakan itu dalam sebuah buku, membahas tentang nafkah. Nafkah. Ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Saya hanya jelaskan itu teman-teman sekalian. Dia bilang apa? Nah, makasih Ustadz. Ini yang sedang saya cari. Coba, ilmu yang pernah saya pelajari bertahun-tahun dulu itu, ya,
yang ada di dalam kepala saya, yang itu pun mungkin lupa-lupa ingat detailnya gitu kan. Tapi ketika kita berani menyampaikan, itu punya kekuatan. Ketika kita bicaranya dari hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkata-katalah, ucapkanlah perkataan yang qaulan sadidan, perkataan yang sadidan, benar. Ada Ustadz Budi nih. Ustadz Budi, Assalamualaikum Ustadz Budi. Tadi saya lihat ada Ustadz Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, saya itu belajar dari Ustadz Budi, teman-teman, tentang qaulan sadidan. Apa penjelasannya qaulan sadidan itu, Ustadz Budi? Saya lupa-lupa ingat dulu. Ustadz Budi pernah menyampaikan materi Quranic Communication. Masya Allah. Kayaknya lupa juga Ustad. Nah, suka suka merendah Ustaz Budiman. Jadi ini Ustaz Budi itu guru ngaji saya, Bapak Ibu sekalian ya. Suaranya bagus gitu kan. Dan paling terkenal di dunia itu beliau di Indonesia. Kenapa? Karena sebelum beliau lahir, Bapak Ibu sudah kenal nama beliau. Ini Ibu Budi, ini Budi. itu Ustaz Budi. Kaulan Sadidan saya kira dulu itu kan Ustaz Budi perkataan yang keras itu kan. Oh, ternyata beda huruf ya, Ustaz. Beda pakai sin besar Ustad. Syadid. Oh iya, pakai sya ya, syadid gitu kan. Kalau sadidan itu berarti apa? Yang perkataan yang benar itu, San? Perkataan yang penuh hikmah insya Allah. Oh, Masya Allah. Penuh hikmah. Berarti tidak mengada-ada gitu ya, Ustaz Budi ya? Betul sekali. Masya Allah. Makasih, Ustaz Budi ya. Ini nanti kalau mau belajar Quran nih sama Ustaz Budi ya. Di AOD ini banyak apa talent-talent yang punya segudang pengalaman. Ini ada Kang Syaf, ini pendongeng Islami yang sering keluar masuk TV, nah, gitu. Kalau saya cuma CCTV ya, gitu. Ada juga yang lain-lainnya. Gitu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata itu dengan perkataan yang sadid dan benar, tidak mengada-ada. Gitu. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, tidak mengada-ada, itu bisa menjadi kekuatan. Tapi ingat yang berikutnya, Allah juga mengatakan kepada kita, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya apa? Setiap kata kita itu akan selalu dicatat oleh malaikat. Hatta itu kata-kata yang mungkin hanya sepintas gitu. Dasar kamu, itu dasar kamu itu dicatat sama Allah. Maka berhati-hatilah, karena ini adalah amanah dari Allah. Ini adalah organ yang Allah berikan potensi untuk bisa menunjukkan orang lain cahaya, tapi berpotensi untuk melukai hati orang lain. Ada nggak orang tua yang luka hatinya karena lisan anaknya? Ada nggak anak yang terluka pengasuhannya oleh lisan orang tuanya? Banyak, gitu. Banyak kejadian. Maka teman-teman sekalian, suara teman-teman itu ya hanya sekuat hati yang mengalirkannya. Semakin kuat hatinya, semakin kuat aliran kata-katanya. Semakin lemah hatinya, semakin lemah juga aliran kekuatan dalam kata-kata kita. Nah, sekarang mari kita ngobrol. Pernah nggak sih teman-teman mengalami atau merasa tidak didengar padahal sudah banyak berbicara? Kapan dan seperti apa kondisinya? Boleh? Ada yang mau sharing? Satu atau dua orang mungkin pernah pengalamannya kayak gimana? Ada? Silahkan. Boleh angkat tangan langsung open mic. Tidak ada? Oh, luar biasa. Berarti saya berbicara kepada orang-orang yang sudah expert banget nih ya. Kalau saya mah sering begitu ya. Ada yang pernah mengalami ngomong tapi nggak didengerin gitu loh. Baik itu ngomong di hadapan banyak orang ataupun sedikit orang gitu kan. Nggak masalah. Ada? Ustaz, Oh, silakan. Makasih. Silakan. Gimana? ya saya pernah diminta belajar Quran di sekolah SD. Hmm. Ternyata beragam Ustaz siswanya dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Hmm. Wah, itu riweuh.
Ini mana yang udah jalan kena kelas genap apa kelas satu? Pendekatan beda. Ternyata kita harus juga bisa melihat audien kita ya, harus tahu dulu audien siapa. Hmm. Nah, kalau terlalu beragam juga sepertinya kurang bagus gitu Iya, iya, ajari. iya. Saya belum bisa kalau ngajar terlalu beragam dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, baik, baik. Makasih, Kang Ajat ya. Sama, saya juga pernah diundang mengisi Maulid Nabi. Gitu. SD, saya kira SD kelas 6, ternyata ada kelas 1 sampai kelas 6. Paciweh ya. Gitu kan. Makanya kalau misalkan saya diminta untuk ngisi SD, saya lempar ke Kang Syafla. Kang Syafla yang ahlinya itu ngurusin anak-anak gitu kan. Saya mah apa nama itu kesabaran ngajar anak-anak SD itu setipis tisu gitu ya. Em, nggak sabaran gitu kan. Oke, baik. Bu Nurul, monggo silakan Bu Nurul. Ya, monggo silakan. Izin Ustadz, Monggo silakan. ya, biar sinyalnya nggak ini. Aman, aman, mangga. Ya, kebetulan saya guru BK nih Ustadz. Siap. Jadi peserta didik saya itu sedang tidak baik-baik saja gitu Ustadz. Jadi Mm-mm. saya malah menunggu dia yang ngomel dulu nggak apa-apa gitu. Karena kalau Nah, saya banyak ngomong, banyak mm-mm. bicara itu karena suasana hatinya mungkin Heeh. anak itu tidak bagus gitu. Mm-mm. Itu akan memberi raut mood misalnya mau masuk nih menasihati tapi Heeh. nggak akan didengar, dia akan paling nunduk main sibuk apa gitu. Ya. Jadi tuh Ah. saya udah bisa melihat dari ekspresinya gitu. Mm-mm. Jadi saya akan melakukan individu itu Mm-mm. kalau melihat responnya dulu Ya. gitu. Jadi Mm-mm. daripada saya bazir kata terus jengkel Mm-mm. sendiri gitu. Jadi ya itu saat seperti itu Ustadz. Jadi Baik. nggak nggak cocok Oke, gitulah. siap. Jadi Suasananya punya nggak ekspresi. kondusif ya. Nah, iya, Siap, siap. Makasih Bu iya, Nurul ya. Jadi ketika kita berbicara nggak didengar karena suasananya nggak kondusif, suasananya nggak pas, gitu kan. Ini juga terjadi loh Kang Depi pada komunikasi suami istri, gitu ya. Banyak suami nggak dengerin istri atau sebaliknya istri nggak didengerin suami, gitu. Bukan karena kata-katanya tidak benar gitu loh, tapi momentumnya yang tidak tepat. Nah, itu. Baik, makasih. Nah, apa sebabnya kalau begitu? Suara kita kok jadi tidak bercahaya gitu. Suara kita tidak memberikan kekuatan kepada orang lain, menggerakkan orang lain. Minimal ada tiga yang menjadi catatan penting kita beri kesempatan malam hari ini. Yang pertama, ini yang tidak boleh lepas dari diri kita ketika kita berbicara. Apa sih yang membuat suara kita jadi tidak memiliki energi? Yang pertama adalah insight. Prinsipnya adalah apa yang memenuhi hati kita, itulah yang akan keluar. Maka untuk bisa berbicara dengan energi yang besar, maka pastikan hati kita dalam kondisi juga yang benar, yang tenang, yang bahagia, yang kondusif. Karena bagaimana mungkin kita bisa akan menyemangati orang lain kalau kitanya nggak semangat gitu loh. Gimana ceritanya kita akan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain kalau kitanya nggak bahagia. Maka apa yang ada di dalam hati kita itu harus kita jaga. Yang kedua, apa yang disebut dengan intention. Kalau bahasa kita itu niat. Gitu. Karena niat itu ternyata memiliki energi. Semakin besar niat seseorang untuk melakukan sesuatu, maka akan semakin besar energi dia melakukannya. Contoh misalkan, Kang Devi, pernah nggak lihat bangunan yang gede banget, yang megah banget, lalu kita bilang gini, ih, niat banget nih orang. Hmm, Betul? Kita benar. bilang, kita bilang gitu kan, niat banget nih orang. Kenapa urusan bangunan dengan niat gitu loh? Gitu. Karena niat itu ternyata akan menentukan seberapa besar energi dari kata-kata kita, energi dari tindakan kita. Malam hari ini kalau kita nggak niat ya nggak datang gitu loh. Malam hari ini kalau Kang Devi nggak niat ya nggak disiapin gitu.
Malam hari ini kalau kita nggak niat ya ngapain juga gitu. Semua itu bergantung kepada kekuatan niat. Makanya jangan sepelekan tentang niat. Gitu. Saya pernah punya pengalaman ngisi itu jadi hambar gara-gara apa? Gara-gara salah niat. Gitu loh. Urusan apa coba kalau berbicara yang bisa merusak niat, Kang Devi? Urusan apa? Hmm, apa ya? Apa coba? Ah betul Mbak Kiki ya, isi amplop. Oh, Ketika kita, oh di sini biasanya gede, gitu kan? Di sini biasanya gede. Itu udah beda tuh, udah rusak tuh niat kita. Intention kita udah beda. Atau kita berbicara karena berharap apa gitu dari orang tersebut. Itu beda Kang Devi dengan nothing tulus gitu loh. Kita itu datang ya datang gitu loh. Maka ketika ditanya apa Kang Asep sebabnya kita kok ketika berbicara energi kita nggak ada ya? Nah, jangan-jangan intention kita salah. Intention kita nggak ada. Intention kita atau niat kita itu nggak benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang tadi Bu Nurul bilang, impresif. Ketika kita berbicara itu, apa yang menyebabkan tidak punya energi karena tidak disertai dengan empati. Kebanyakan kita ketika berbicara itu hendak menggurui gitu kan, betul nggak? Apalagi merendahkan orang gitu kan, menjatuhkan bahkan mungkin kalau debat itu kan gitu kan, ingin menjatuhkan orang gitu. Saya itu tadi tadi atau tadi malam saya lupa. Jadi ada cuplikan film gitu kan. Jadi sekolah itu Kang Devi sekolah yang di dalamnya itu anak-anaknya berjudi gitu. Lucu juga sih ceritanya gitu kan. Tapi ketika saya lihat, oh ternyata betul ya. Impresif ketika seseorang itu berinteraksi itu akan sangat menentukan hasil akhirnya. Dengan orang yang tidak punya empati ketika dia melakukan sesuatu. Benar, dia menyampaikan A, bahwa A itu adalah bagian dari kebaikan. Tapi ketika tidak disertai dengan empati, kebaikan itu justru tidak akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Kenapa? Karena tadi saya bilang, empati itu akan menyentuh hati. Semakin kita tidak terjaga empatinya, maka semakin jauhlah orang itu dari kita. Betul? Teman-teman alumni private class, mungkin ada yang pernah mengalami yang dulunya malu-malu berbicara, sekarang sudah mulai aktif jadi pembicara, ngisi gitu kan, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi selama ini kita berbicara tidak disertai dengan empati sehingga kita menjadi tidak tulus. Nah, malam hari ini mari kita sharing bahwa apa dong kalau begitu tipsnya. Kita memulai dari mana agar kita berbicara bisa dari hati sehingga bisa mengubah isi pikiran kita, isi ilmu dalam diri kita itu menjadi cahaya yang bisa menggerakkan. Yang pertama, saya singkat menjadi 3C. Clarity. Kalau bahasa sederhananya, Kang Devi, kalau kita mau punya energi ketika berbicara, teman-teman harus clear apa yang ingin teman-teman bicarakan. Harus clear apa sih pesan utamanya. Harus clear kamu itu mau ngomong apa sih gitu loh. Kita ini mau ngomong apa? Banyak ibu-ibu ya, karena tidak clear bicara sama suaminya, akhirnya tidak terjadi itu komunikasi yang baik. Kata istrinya, "Pih, atau Bi, tasnya bagus ya itu." Ketika di mall Kang Devi ya. Ya, tasnya bagus ya, kata suaminya. Oh iya, bagus. Dan itu menyakiti hati sang istri. Coba pertanyaannya, apa yang salah dari suami Anda? Nggak ada kan itu. Dan kalau Kang Devi jadi suami yang ditanya begitu sama istri, pertanyaannya, loh, kenapa istri gue jadi begini ya gitu lah. Bisa jadi karena
para istri, para wanita itu berbicara dengan pesan yang berbeda. Akhirnya apa? Maksudnya juga jadi salah tangkap. Ada lagi misalnya kata-kata apa coba Kang Nip yang sering salah tangkap? Terserah. Betul kan? Pah, lapar nggak? Lapar. Makan yuk, ayo, makan apa? Terserah papa. Gitu. Tapi ketika kita sudah menyodorkan satu pilihan, pasti nolak. Gitu. Jadi ketika kita berbicara itu harus clear. Sehingga kalimat misalkan, kebiasaan deh kamu itu. Selalu aja. Itu tidak clear. Kenapa? Karena tendensius. Mengeneralisir semua kejadian, semua hal itu seperti tadi. Padahal belum tentu. Makanya kalau misalkan, nah, Abi tadi lihat kamu melakukan ini. Harus clear tuh. Abi nggak suka. Abi sedih kalau anak Abi melakukan hal ini. Jadi fokus pada apa yang kita maksud saja. Gitu. Begitupun juga ketika kita berbicara. Tadi khutbah Jumat. Ayo, siapa yang bisa merisam materi khutbah tadi Jumat? Tadi khutbah. Ada para ikhwan. Kenapa? Kebanyakan kita nggak bisa tuh ngerisam. Gitu. Satu kemungkinannya tidur, kemudian kedua ngantuk, kemudian yang ketiga, gitu. Betul kan? Bisa jadi kenapa? Bisa jadi khotibnya tidak clear. Pesannya itu apa sih? Gitu. Saya tadi ketika diminta ngisi khutbah itu dari pagi itu berpikir materinya apa ya? Akhirnya saya ingat, oh iya ya sekarang bulan Dzulqa'dah. Maka saya fokus ngomongin tentang bulan haram. Inilah bulan haram. Kalau di private class Art of Dakwah kami diajarkan tentang bagaimana mengemas pesan itu dengan why, what, how. Why? Kenapa bulan haram ini penting untuk kita bahas? Kita membahas tentang, misalkan begini, saya tadi alur alur materi khutbahnya begini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang paling kita harapkan kita datang, tempat yang paling kita impikan kita berkunjung, tempat yang paling kita nanti-nantikan untuk Allah kita panggil, apa? Untuk Allah memanggil kita untuk ke sana. Tempat apakah itu? Tanah haram. Tanah haram. Setiap kita pasti berharap berangkat ke tanah haram, betul kan? Tapi kita lupa. Allah sudah menyediakan sesuatu yang Allah sucikan, tapi tanpa mengeluarkan modal apapun. Kita mau berangkat umroh, perlu 30 juta. Kita mau berangkat haji, perlu 60 juta. Yang furoda bisa 300 juta, 500 juta. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang suci ini, tidak perlu biaya apa-apa. Apa itu? Bulan-bulan haram. Itu udah cukup membangun bahwa, why? Oh iya ya. Baru kemudian, what? Apa itu bulan haram? Bulan apa saja itu bulan haram? Ada apa dengan bulan haram? Lalu kemudian how? Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, janganlah kalian saling menzolimi. Jelaskan zolim itu apa, zolim kepada siapa, dan yang terpenting adalah zolim kepada diri sendiri. Dengan apa? Melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib. Maka kezoliman terbesar yang kita lakukan di bulan haram adalah kezoliman kita meninggalkan syariat Allah dalam kehidupan kita. Clear gitu loh. Jadi jelas tuh kan pesannya apa tentang bulan haram, kenapa kita harus bahas bulan haram, apa itu bulan haram, dan apa yang harus kita lakukan di bulan haram. Itu yang pertama, harus clear. Maka ketika kita berbicara semakin kita nggak clear, semakin kalau bahasa bahasa Kang Devi apa? Kalau nggak clear itu apa namanya itu? Eh, ngelebar gitu loh. Gitu. Kemana-mana gitu. Semakin tidak akan punya energi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan membuat materi kita, bicara kita bisa menyentuh hati? C yang kedua adalah connection. Maksudnya apa? Kalau clarity itu tentang apa pesan Anda, kalau connection itu adalah untuk siapa Anda berbicara. Yang tadi itu disampaikan,
oleh Kang Ajat ya, kita harus membangun koneksi. Dan tidak bisa membangun koneksi kita dengan audien, dengan siapa kita berbicara, kalau kita nggak ngerti dan nggak tahu dulu siapa sih yang akan kita ajak bicara. Tentu berbeda kan, tadi Kang Ajat bilang, berbicara kepada anak SD kelas 1 dengan SD kelas 6. Saya aja mungkin nyerah kalau suruh ngajar anak kelas 1 gitu. Ngisi tabligh akbar gitu kan. Di hadapan anak-anak SD. Aduh gitu kan. Akhirnya saya lempar kepada yang lain itu. Kenapa? Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Jangan malu untuk menolak gitu. Jangan malu untuk eh, memberikan kesempatan kepada orang lain. Jangan takut gitu. Nanti diambil jatahnya gitu. Nggak apa-apa, itu juga pahala buat beliau kan itu. Kasih aja. Mohon maaf Bapak Ibu, misalkan saya belum terbiasa ngisi anak-anak, lebih baik Ustadz ini. Beliau lebih paham, beliau lebih expert. Nah, kalau nanti pengajian guru-gurunya boleh undang saya. Gitu. Nggak masalah, karena kita harus membangun connection. Ketika kita nggak paham siapa audien kita nggak mungkin bisa ngebangun connection. Maka pahami siapa audien kita itu. Sama dengan istri juga begitu, pahami seperti apa sih istri kita itu, pasangan kita, anak kita, suami kita, gitu. Termasuk keluarga kita, termasuk murid-murid kita. Makanya kalau saya akan ada training, tanya sama Kang Devi ya, pasti saya akan mempelajari profil dari peserta. Jadi saya harus minta profil pesertanya berapa orang, gendernya, laki-laki perempuannya berapa, agamanya, karena bisa jadi ada agama non Muslim. Tidak hanya agamanya, usianya. Oh, saya akan melihat, oh usianya banyak 25, ada 30, oh ada juga yang 70 misalkan. Pendidikannya, oh ada satu, ada dua, ada dokter, ada apa. Jabatannya atau posisinya, oh begini, begini, begini. Bahkan, Kang Depi saat itu ikut nggak ya? Pas waktu kita ngisi di Telkom, ada satu peserta yang saya sapa, lalu kemudian saya tanya, gimana kabar putranya Bu yang kemarin milad gitu kan? Sama si Bu, "Loh, kok saya tahu anak saya 3 gitu kan gitu. "Oh, tahu lah Bu, gitu. Padahal ada yang tahu nggak? Saya tahu dari mana? Sosmed gitu kan. Gitu. Jadi saya searching sengaja gitu kan. Saya cari di Facebook, saya cari di Instagram, nama orang itu, peserta itu satu persatu saya cari. Oh ini di sini, oh ini di sini, oh ini di sini. Cari yang kerjanya di tempat yang sama dan saya, oh ini benar di sini. Gitu. Karena ketika kita mampu membangun koneksi, nah tadi yang Bu siapa tadi? Punten lupa tuh. Bu Nurul. Bu Nurul sampaikan, ketika kita tidak ngerti kondisi audien kita, kondisi siapapun yang akan kita bicara, kita bisa salah starting pointnya. Saya itu pernah, Kang Devi ya, ada Mbak Norma nggak ya? Alumni AOD kita, nggak ada ya? Jadi saya itu pernah ngisi, kemarin buka bersama, di perusahaan UMKM penjual susu. Ya, penjual susu. Nggak perlu saya sebutkan lah namanya ya. Tapi itu alumni AOD kerja di situ. Saya itu kan ingin membangun connection, gitu kan. Membangun koneksi dengan audien. Audiennya itu adalah karyawan, ownernya dan sebagainya. Satu, saya masih ingat itu kan Kang Devi di kantor ya. Di kantor itu kalau ada training, ada acara, biasanya konsumsi para trainer itu susu itu. Nah, susu itu. Saya ceritakan lah, gitu. Cuma saya keceplosan Kang Syaf, gitu. Saya bilang kan kantor gini gini gini, cuma sayang sama nggak minum, loh. Gitu. Aduh, gak ada salah nih ya Allah gitu kan. Gitu. Itu kenapa saya nggak minum? Karena memang saya nggak suka susu gitu. Gitu. Saya nggak suka susu. Tapi itu akhirnya menjadi apa istilahnya ya, anti klimaks kan ya. Di satu sisi saya sedang ngebangun connection gitu. Di sisi yang lain saya memutus disconnect gitu. Dengan apa? Saya nggak minum itu gitu. Saya bilang, ya di kantor saya setiap acara itu minumnya ini gitu. Meskipun saya nggak suka minum gitu kan.
nggak suka susunya gitu. Aduh, itu ya Allah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Dan perlu waktu yang cukup lama untuk menetralisir itu gitu. Jadi hati-hati itu. Karena connection itu menjadi penting. Semakin kita tidak terkoneksi, semakin sulit didengarkan oleh orang lain. Jadi orang lain itu akan mendengarkan kita ketika ada connection gitu. Terbangun koneksi. Koneksi itu dari mana? Bisa dari kesamaan tempat tinggal gitu kan. Bisa dari kesamaan asal gitu kan. Bisa dari pendidikan, oh dari alma mater yang sama gitu kan. Bisa jadi macam-macam itu. Itu bisa ngebangun connection. Dan itu teman-teman harus perhatikan gitu. Kapan kita koneksi, terkoneknya dengan baik, connect, kapan tidak. Ketika tidak, jangan terlalu banyak ngomong gitu. Lebih baik bangun dulu koneksi lagi. Nanti begitu seterusnya. Kayak mancing lah, talik ulurnya di situ. Ya. Dan ketika kita berbicara, kenapa tidak nyambung? Karena tidak terjadi koneksi. Maka penting kita memahami siapa audien kita. Paham di sini ya? Yang ketiga, yang ketiga adalah confidence. Bicara itu akan punya energi ketika kita confidence. Dan confident itu lahir pertama kali dari pertanyaan karena siapa kita berbicara. Karena siapa kita berbicara. Jadi kalau clarity itu apa pesan kita, connection itu untuk siapa kita berbicara, confident itu kembali ke dalam hati kita karena siapa kita berbicara. Walaupun kita berbicara di hadapan manusia, jangan jadikan manusia menjadi sebab confidentnya kita. Oh, gampang gitu kan. Saya kan cuma ngomong di hadapan anak SD, demi Allah gagal tuh. Gitu. Nggak, bersandarlah kepada pemilik audien kita yaitu Allah. Bahwa ketika kita berbicara karena Allah, bukan karena mereka. Nah, dari 3C ini, kira-kira Bapak Ibu teman-teman semuanya, mana yang sering menjadi miss dalam berbicara kita? Yang clarity, connection, atau confidence? Mana? Boleh dong diketik di kolom komentar, mana yang paling mungkin menantang lah dalam hidup teman-teman. Confidence, oke, makasih Mbak Fani. Yang lain, apa dari 3 ini yang paling menantang? Clarity berarti cara menyusun materinya. Oh, clarity, oke, Mas Asani. Confidence, clarity, connection mungkin. Bagaimana kita membangun hubungan dengan audien kita. Clarity. Kang Devi ya? Kalau Kang Devi apa? Tiga-tiganya. Oke, confidence, connection, clarity. Oke, good. Makasih. Oke, connection. Baik. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ketika kita berbicara, makasih ya, ada yang clarity dan connection. Itu dua dong, suruh pilih satu. Oke, baik. Boleh dong Kang Devi dipilih nih. Saya mengikutin pilihannya Kang Devi. Siapa yang mau akan kita ajak ngobrol nih tentang Oke, pilihannya, tantangannya nih. Satu yang pilihnya clarity. Monggo satu Kang yang Devi pilih. pilihnya clarity. Oke, ini tanpa rekayasa ya, belum pernah ketemu kita semuanya. Kosong, kosong. Yang clarity, coba scroll dulu agak jauh. Boleh dong. Ada di sini Mbak atau Ibu Fatimah Nafis. Silakan. Bisa on mic. Assalamualaikum, Bu Fatimah. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, baik, baik, baik. Oh, saya, saya ngetiknya confidence ya? Oh, confidence. Oh, salah kan, Devi ya? Eh, Ya udah, nggak sebentar. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Confidence. Ya, kita lompat ke yang ketiga. Ya. Apa yang sering menjadi tantangannya Ibu ketika Ibu berbicara di hadapan orang lain itu? Hmm, ya itu apa? Saya lebih ke
endingnya ya setelah ngisi tuh sering kecewa kalau nggak sesuai harapan. Nanti saya balik lagi, oh berarti saya memang belum dari hati. Oke, oke, oke. Allah ya. Jadi akhirnya lebih sering uring-uringan. Oh Jadi gitu. ngerasa Ya, ngerasa nggak maksimal gitu. ya, Dan itu ya. sering sekali dua kali. Waktu Oke. saya udah nyiapin materi dan segala macem gitu. Hmm, Atau udah prepare semuanya dan hmm, ternyata pas eksekusi saya misalnya sama sekali nggak bisa hadir gitu ya. hmm, Kayak pengalaman baru-baru kemarin karena sakit terus akhirnya saya nangis-nangis sendiri. hmm, Padahal ini tuh qadarullah saya sakit tuh dari Allah gitu. Saya udah nyiapin semua gitu ya. hmm. Tapi ternyata nggak nggak sesuai harapan. Akhirnya saya balik Oke, lagi, oh saya belum karena Allah. oke, siap, siap. Makasih. Gila Iya, banget ya. Makasih ya. Ya Allah, kita itu makhluk-makhluk yang masih mencari penghargaan, tepuk tangan, pujian manusia kayaknya ya gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang membuat kita merasa kita gagal itu akhirnya iya iya gitu kan, kecewa akhirnya gitu. Padahal itu adalah qadar Allah, takdirnya dari Allah, kita nggak bisa ngisi ya. Oke, makasih. Itu berarti menjadi sebuah hal yang perlu kita terus update ya, perbaiki tentang niat ya, tentang isi hati kita. Oke, baik. Kang Devi, yang berikutnya yang connection. Nah, Wah, jadi mundur mundur dari saya. belakang berarti kalau gitu. Ya, tadi membuktikan bahwasanya kita tanpa rekayasa, San. Oh gitu, Alias siap. ya. Oke, berikutnya untuk connection boleh dong Bu Rani Anis. Enggak, Bu Rani. Ada Bu Rani? Ya Assalamualaikum Bu Rani. Ustadz, Silahkan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Apa Em, tantangannya, Bu? ya, connection itu maksudnya membangun hubungan kan ya dengan Ya, betul, audiens ya. betul. Nah, jadi kadang tuh terutama untuk anak sekarang ya, anak Hmm. remaja, Hmm. murid saya. Hmm. Jadi kadang apa ya mencari tadi yang seperti kata Ustadz kan, biasanya connection itu terhubung karena ada kesamaan. Hmm. Nah, kesamaan minat itu kadang masih susah karena kan Hmm. jauh ya maksudnya Hmm. gapnya dari segi Hmm. usia gitu. Jadi Ya, ya. eh, kadang apa yang menurut saya lucu menurut mereka enggak gitu. Atau Benar. misalnya ya tadi ya saya masih apa ya kesulitan mencari apa ya kira-kira yang tema yang menarik buat mereka. Nah, seperti itu Oke, Ustaz. baik. Makasih, makasih. Sip, makasih. Betul sekali, ya. Saya juga begitu. Kadang kesulitan untuk berkomunikasi dengan yang beda generasi. Bahkan di perusahaan. Saya pernah gagal berbicara di hadapan karyawan sebuah kementerian sama Kang Ramli itu saya masih ingat itu. Padahal pesertanya cuma 25 orang atau 30 orang. Gitu. Saya ngelucu nggak ada yang ketawa gitu kan itu lucu kan gitu. Aduh kenapa gitu. Ya begitulah gitu kan. Ketika kita tidak terbangun koneksi, maka akhirnya ketika saya mau berbicara, maka saya harus benar-benar menganalisa, meriset siapa audiens saya ini. Kalau misalkan saya berbicara dengan anak SMP misalnya, saya akan nanya anak saya yang SMP, Teteh, eh, apa sih yang lagi tren di anak-anak SMP? Oh gini Bi gitu. Nah itu. Baru saya ngerti gitu. Kalau misalkan mau berbicara di hadapan anak SMA, saya tanya sama anak saya yang pertama saat itu masih SMA. "Ah, kalau misalkan Abi ngomong gini, anak-anak SMA ngerti nggak?" Kata anak saya, enggak Bi. Gitu. Gitu. Begitupun juga sebaliknya gitu loh. Ketika kita jadi pendengar, lalu kemudian ada orang berbicara, kenapa ya saya kok nggak tersentuh ya? Gitu loh. Bisa jadi karena tidak terbangun koneksi. Gitu. Yang lain pada ketawa kok saya mah enggak ya? Apa lucunya ya? Gitu. Bisa jadi kita nggak terbangun koneksi dengan orang tersebut. Bisa jadi kalau kata anak saya, ya lah Bi, beda umur katanya gitu. Gitu. Jadi disitulah kemudian kita harus melakukan riset. Dan sekarang sangat mudah ya Kang Devi ya untuk bisa ngeriset kecil-kecilan itu menggunakan AI. Gitu. Saya itu kadang beberapa kali saya pernah ngisi sebuah kementerian gitu kan, dirjen di daerah Jawa Tengah. Saya nggak ngerti itu apa namanya itu pekerjaan mereka itu apa gitu kan.
Saya kemudian searching di website juga website nggak bisa dibuka gitu kan. Gitu. Aduh gimana sih gitu kan. Sementara saya pingin memberikan materi agar berdampak. Dengan cara apa? Dengan studi kasus. Nah, tapi saya nggak ngerti kasus-kasusnya apa ya di tengah mereka gitu loh. Akhirnya saya kemudian berkomunikasi lah dengan AI, hai gitu kan, hai juga gitu. Kamu muslim bukan gitu kan gitu. Enggak lah gitu. Saya bikin promnya, saya minta buatkan 5 kasus apa 5 studi kasus untuk dirjen ini, kemudian dengan begini 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 begini, peserta yang begini 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 untuk materi ini. Saat itu materi tentang decision making, dia keluarin tuh, keluar. Ini saya pelajari, analisa, oke ini aman, yang nggak aman saya minta carikan yang lain dan seterusnya. Sampai akhirnya kemudian dapat tuh 5 studi kasus itu. Saya sampaikan kepada audien, lalu kemudian audiennya bilang, makasih ya Ustadz ya, makasih ya Pak Asep ya. Pak Asep kok tahu banget sih ya, tentang kami gitu kan. Kerjaan kami, masalah kami. Pak Asep punya tim ya? Oh, hehehe, gitu. Iya, gitu. Tim saya hanya chat GPT. Itu caranya membangun koneksi gitu. Jadi jangan kalah dengan anak-anak sekarang, Bu, gitu loh. Kita ngajar, kita harus ngerti dunia mereka, game mereka itu apa sih gitu loh. Ya walaupun kita nggak main, kita harus ngerti, kita harus tahu tontonan mereka sekarang itu apa sih gitu loh. Mainan mereka itu apa, bahkan mungkin istilah mereka sekarang itu apa gitu. Yang kemarin aja saya dengar ada beberapa banyak istilah-istilah baru itu kan yang saya nggak ngerti gitu. Oh ternyata itu istilah baru yang ada di anak-anak muda itu. Sampai kemudian ketika ke kantor juga begitu. Oh di dunia perkantoran sekarang apa sih yang lagi happening gitu. Sabar katanya. Sabar ya, sabar katanya. Gitu. Oke, sampai sini clear ya, connection. Nah, maka teman-teman berarti Bapak Ibu harus terus mengupgrade agar kita bisa membangun koneksi itu dengan audiens. Gunakan berbagai macam informasi. Kadang saya tuh baca, ya punten ya Kang Devi ya, ketika dulu saya ngisi anak-anak muda, itu saya baca tuh Naruto. Gitu. Bener loh. Saya baca tuh, saya tonton Naruto, ah, apa sih Naruto ini? Saya tuh nggak suka gitu. Nggak suka. Saya pernah marah ke Felix itu kan, Ustaz Felix itu. Gara-gara Ustaz Felix seneng nonton Naruto, sementara saya ketika datang, gini ya kerjaannya para pengemban dakwah, nonton itu kan itu. Dia bilang, tenang Seth, ini lagi membahas Uqdatul Kubro, jalan menuju iman. Sejak kapan Naruto beriman sebenarnya? Tapi karena saya punya kebutuhan untuk masuk dengan, saya buka. Oh, ceritanya gini. Dan itu saya gunakan untuk connection dengan mereka. Teman-teman tahu nggak eh, gurunya Naruto siapa? Yang pertama, oh ini Jiraiya Sensei. Ah, itu udah mati dibunuh oleh Pain. Ah, kok Pak Ustadz tahu sih? Oh, itu langsung untuk koneksinya terbangun. Gitu. Dan Naruto itu punya guru yang kedua, namanya Hatake Kakashi. Betul nggak? Ya, oh rame itu. Jadi ketika terbangun koneksi ada kesamaan itu akan mudah gitu. Memasukkan pesan-pesan kita kepada mereka. Dibandingkan saya pernah ngisi yang contoh-contohnya mereka nggak ngerti. Udah habis sudah. Gitu. Nggak terbangun untuk koneksi. Sehingga apa yang dalam pikiran kita nggak nyampe. Sip ya. Terakhir, tadi yang clarity. Nah, yang clarity. Clarity ada Pak Teddy Ataki. Nah, Pak Teddy. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz ini anak Ida nggak Aman, nggak aman, open aman, aman. kamera? Ya, tidak open itu berarti nggak terbuka, nggak dibuka ya. Iya. Oke, Pak Teddy dari mana Kang tadi? Dari Palembang. Ini masih kaget ditunjuk sama antum nih, Tat. Apa Wih, ditunjuk Masya Teddy Allah, Ataki? Palembang, gitu kan. Itu ada makanan terbesar ya. Orang-orang Iya benar. Palembang itu pada kuat gitu kan. Kapal selam aja dimakan gitu kan. Kenapa milih milih Clarity? Apa Kalau Hmm. dari aku pribadi, Tat, Hmm. sebenarnya untuk pesan yang aku maksud itu pesan ketika menjawab pertanyaan daripada audiens. Kalau untuk Oke. Hmm. pesan materi kan biasanya kan aku nanya dulu nih, yang ingin kalian sampaikan tuh apa? Misalkan ada undangan atau ada sebuah acara. Hmm. Kalau untuk pesan materi, insya Allah ketika aku tanyakan kepada tim ataupun tanyakan kepada audiens, insya Allah memang terjawab. Tapi kalau untuk yang
pesan pertanyaan audiens Hmm. itu, kalau dari mereka ada yang bilang ambigu dan aku sendiri merasa iya. Kenapa? Karena kan aku melihatnya gini tuh. Audiens yang datang ini kan memiliki berbagai macam sudut pandang. Iya. Nah, itu yang aku bingungkan nih. Ini aku mau Hmm. ngambil sudut pandang yang mana nih? Oh, Dari ya, yang ya, sudut ya. pandang Tekniknya teknikal, yang gimana ya? nah iya kayak gitu. Kadang Ya. aku bingung kayak gitu, milih Ah, dari sudut pandang yang mana kayak gitu. siap. Makasih, makasih. Oke, good. Ya, syukran, Tat. Keren banget loh. Karena tidak sedikit kita juga bingung ya, kebingungan untuk menjawab ya. Biasanya kalau saya melihat jawaban itu akan mengundang berbagai macam sudut pandang, maka saya akan jelaskan seluruh sudut pandang itu. Misalkan urusan fikih, misalkan ya urusan fikih. Maka saya akan membahas semuanya dulu. Gitu. Misalkan ketika ditanya, Ustaz Asep, nanti Idul Fitri tanggal berapa? Gitu. Saya bilang insya Allah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, cuma tanggal berapanya, nah nanti kita bahas. Jadi saya akan bahas menentukan Idul Fitri ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Dan masing-masing saya jelaskan. Oh ini kekurangannya, ini kelebihannya dan seterusnya. Nah, untuk urusan ini saya mengambil pendapat ini. Karena menurut kami pendapat ini yang lebih kuat, lebih roji, lebih sahih. Gitu. Jadi ketika ada banyak sudut pandang, maka sebisa mungkin florkan itu sudut pandang itu. Kemungkinan-kemungkinannya. Baru kemudian kita dudukan, saya memilih ini. Jadi kan saya tidak memaksa mereka kan gitu. Mau ikut silahkan, nggak juga silahkan. Kecuali kalau itu sudah salah gitu. Kalau salah udah beda lagi urusannya. Tapi nggak masalah. Sudut pandang itu disampaikan. Itu yang pertama. Jadi bisa menggunakan teknik itu, Kang. Teknik yang kedua adalah dengan pertanyaan ulang. Balik. Jadi kalau ada yang bertanya, tanya balik. Pertanyaan apa yang paling menurut Kang Depi menantang ketika ngisi? Ditanya tentang apa? Yang pernah? Eh, paling menantang Tentang apa pertanyaannya, Kang? banget, banyak sih. Tapi Salah satu kalau aja. kalau aku kan memang memang apa ya? Memang fokusnya ke mental health sama percintaan remaja ya. Terus Bi- pertanyaannya apa? Biasanya mereka kalau yang menantang itu, Yang tadi yang mengundang tadi sudut pandangnya berbeda dan oke, sebagainya itu. Hah. contohnya mungkin seperti ini. Kan ada sudut pandang yang kayak mana ya? Nah, Ada yang ulama itu berkata bahwa pacaran itu eh atau mungkin dalam hal interaksi. Hal nah, interaksi itu kan kalau misalkan antara lawan jenis itu kan di sudut pandang yang A itu kan memang nggak boleh nih cowok sama cewek dalam satu ruangan nggak boleh nih. Tapi kan di nah. lain hal itu kan ada ulama yang memperbolehkan selagi itu memang penting dalam Mm-mm. urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, audiens aku ini kan acak, Mm. audiens aku acak dan biasanya aku kebingungan untuk menjawab pastinya itu Oh, seperti apa. oke, siap, siap. Makasih. Mm. Konteksnya saya bisa tangkap. Nah, kalau konteksnya seperti itu, maka kita itu kan harus punya pendirian ya. Kita itu harus jelas, firm itu. Kita itu ada di mana. Dan ketika kita menjelaskan clarity tadi itu jelas di situ. Bahwa begini loh dudukannya, begini dalilnya, begini ini. Walaupun saya, misalkan ya, saya melihat mungkin ada pendapat orang lain yang berpendapat yang berbeda. Tapi menurut saya ini pendapat yang rojih kuat. Sehingga begini, 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 begini. Kenapa kita jawab seperti itu? Biar jawaban kita itu punya dudukan. Bahwa ini loh yang benar. Jadi jangan sampai kemudian jawaban kita itu jadi ambigu, ngawang apa nggak jelas gitu. Jadi jawaban Ustaz itu boleh atau enggak sih gitu loh. Jadi harus clear di situ. Itu namanya clarity itu di situ. Harus clear bahwa menurut pandangan kami dalam kitab-kitab yang kami kaji bahwa aktivitas seperti ini haram. Walaupun mungkin bisa jadi karena tidak menutup kemungkinan ada pendapat yang lain yang membolehkan, tapi yang membolehkan pun ada syarat-syaratnya.
Nah, kalau saya misalkan mengambil pendapat ini kenapa dalam rangka kehati-hatian, dalilnya begini-begini dan seterusnya. Ya persoalan audien itu mau ngikut kita atau tidak kan itu persoalan lain. Tapi kita menyampaikan dari isi hati kita bahwa begini loh saya bersikap. Contoh misalkan, saya sering diminta foto bersama peserta kajian ibu-ibu. Ya. Dan saya declare di awal bahwa mohon maaf saya tidak berfoto dengan peserta ibu-ibu. Kalaupun misalkan mau berfoto, hanya untuk bapak-bapaknya saja atau yang ikhwannya saja. Selesai. Kenapa Ustadz? Saya memahami itu tidak boleh. Tapi kan Ustadz ini begini. Ya monggo itu Ustadz itu. Kalau saya mengambil pendapat begini. Ya nggak masalah itu. Itu namanya clarity. Jadi kita punya kejelasan sikap. Jadi ketika kita berbicara itu, ditanya itu kita harus jelas sikapnya yang mana gitu. Tapi kita harus menjelaskan kalau itu fikih ya fikih gitu loh. Maksudnya fikih itu kalau ada perbedaan dijelaskan perbedaannya. Tapi kita punya sikap. Jadi beda antara menjelaskan fikih dengan pilihan fikih gitu loh. Clear ya? Maka mudah-mudahan itu membantu kita untuk menjadi lebih clarity lagi. Oke? Sip? Bisa dipahami? Oke, sekarang coba teman-teman kita berlatih. Simpel saja latihannya adalah silahkan teman-teman coba tuliskan satu kalimat yang benar-benar itu keluar dari dalam hati teman-teman. Nggak usah panjang-panjang, satu kalimat singkat saja. Mungkin boleh beberapa kata yang itu penting untuk disampaikan. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar teman-teman keluar dari hati teman-teman. Renungkan isinya, lalu kemudian untuk siapa itu disampaikan. Silahkan waktunya 1 menit. Boleh ditulis di kolom komentar, boleh kemudian di, di kertasnya masing-masing. Pak Kosasi, kalau ini judul ya, bekerja dengan ikhlas. Kasih kalimat yang lainnya, tambahan kata-kata yang lain, yang menunjukkan pesannya. Misalkan bisa menggunakan kata kerja, bisa perintah atau apapun, misalkan bekerja dengan ikhlas itu akan begini, begini, begini. Gitu. Atau misalkan bekerjalah dengan ikhlas karena bla 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 bla. Terserah. Yang itu punya, yang ingin saya sampaikan itu. Baik.
Jika sudah, silahkan Bapak Ibu teman-teman semuanya baca, sampaikan, dan itu seolah-olah Anda sedang berada di hadapan orang tersebut. Siap? Nggak apa-apa, di mute aja. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk menyampaikan dengan isi hati teman-teman semuanya. Baik, silahkan. 3, 2, 1. Oke, sekarang saya minta Anda caranya sambil menatap kameranya. Ya, kamera handphone atau kamera laptop. Ya. Lalu coba sampaikan sekoneksi mungkin, maksudnya dengan energi terbaik Anda untuk menyampaikan pesan tadi itu. Misalkan bekerja di dalam kilang, utamakan datang dengan selamat, pulang kembali juga dengan selamat. Tapi Anda seperti sedang ngobrol dengan orang tersebut di kamera itu. Oke, 3, 2, 1. Makasih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Tadi kalimatnya banyak-banyak yang indah-indah ya, Masya Allah. Untuk murid-muridku, disiplin itu bukan mengekang, disiplin itu membebaskan. Kita bisa disiplin belajar, maka kita akan bebas dari remedial setelah ujian. Jika kita disiplin bangun pagi, maka kita akan bebas menjalani hari, tidak terburu-buru. Mantap ya. Oke, baik, makasih Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Oke, gimana? Dapat manfaatnya? Ya. Nah, jadi 3 hal tadi jangan dilupakan: clarity, connection, dan confidence. Nah, maka pesan dari saya, jangan berhenti di sini. Jika malam hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan hal yang luar biasa, kebayang nggak jika Bapak Ibu diasah secara intensif, bukan hanya sejam 2 jam, tapi 6 pekan dalam 6 pertemuan bersama para fasilitator-fasilitator yang tentunya sudah berpengalaman. Nah, di sini ada Kang Syafawi Fadli. Kang Syaf, apa yang Kang Syaf dapatkan di private class Art of Dakwah yang pernah Kang Syaf ikuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Banyak banget, Stan. Hmm. Jadi dari terutama khususnya tentang materi ya, materi. Terus juga bagaimana cara kita komunikasi. Mungkin teman-teman yang lain kan audiensnya juga beda-beda gitu pastinya gitu ya. Terus kemudian saya justru menemukan di Art of Dakwah ini lebih kepada materinya, lebih struktur gitu ya. Tahu harus memulai dengan apa, tahu mengakhiri satu apa ya satu penampilan dengan apa gitu. Jadi ya itu, jadi yang ada ya qadarullah bersyukurnya itu repeat order Ustaz. Oh ya, Insya Allah. Gitu. Jadi apa ya? Jadi seolah-olah tuh kita jadi standar gitu. Artinya kalau misalnya nggak kayak yang Ono, saya nggak gitu. Jadi ada satu pengalaman apa di tahun berikutnya mungkin yang lain ngundang yang lain gitu ya. Kemudian di tahun berikutnya justru balik lagi ke kita gitu. Ya bersyukurnya itu. Maksudnya lebih kepada ilmu materi karena kan lumayan panjang nih. Anak kan kalau nggak salah angkatan 7 ya atau dakwah gitu. Jadi udah mah yang pertama di angkatan 7 itu materinya juga udah dapet. Terus juga yang bersyukurnya lagi itu kita tuh bukan kayak peserta gitu ya. Karena kan yang anak ikuti apa ya di tempat-tempat lain mohon izin gitu ya, mohon maaf. Itu kadang kita tuh peserta gitu. Setelah peserta ya udah, setelah selesai ya udah gitu. Tapi justru kalau di Art of Dakwah lebih kepada kayak ini aja, kayak baur aja gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyain sok mangga silahkan ditanyain gitu. Dan kita
nemu jawabannya. Udah gitu kan teman-teman juga saling support ya. Artinya ah, apa ya, circle inilah yang kemudian membentuk kita untuk tetap dan terus mau belajar lagi dan kalaupun salah ya ada yang ingetin gitu Siap. sih. Oke, makasih Kang Syaf. Yaitu salah satu alumni kita ya Bapak Ibu sekalian. Kita ada kelas private kelasnya Art of Dakwah ini selama 6 pertemuan, bahkan lebih biasanya ya, 7 gitu kan. Di mana teman-teman akan belajar tentunya dibimbing oleh saya dan juga para fasilitator di Art of Dakwah. Jadi nanti akan dimentorin gitu kan, akan praktek dan tentunya komunitas ya. Jadi kita pun akan selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Setiap bulan kita ada enrichment gitu kan, kita akan ada sesi-sesi yang itu bisa diikuti oleh seluruh alumni, termasuk malam hari ini. Dan yang tidak kalah penting, yang saya merasakan juga manfaatnya adalah ada feedback yang sifatnya personal. Baik itu dari fasil, dari trainer, bahkan kita mengundang bintang tamu agar kita mendapatkan feedback dari para expert, gitu kan. Terus juga ada stage simulation. Ya, jadi benar-benar kita akan praktek di panggung kita gitu loh. Misalkan kalau tadi Kang Syaf berbicara di anak-anak, maka dibayangkanlah di kemudian sesi itu adalah Kang Syaf sedang berbicara di hadapan anak-anak itu. Ya, ada stage simulation dan tentunya kita dibarengi dengan spiritual immersion sehingga kita berbicara bukan hanya sekedar tentang uang, tentang rupiah, tentang ketenaran bukan, tapi tentang bagaimana sedang membangun meniti peradaban Islam yang mulia. Mudah-mudahan dengan berbicara itu adalah bagian dari itu semuanya. Maka, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang jangan berhenti sampai di sini, lanjutkan belajarnya bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik kita untuk menjadi lebih baik. Ya, terakhir dari saya, ini dia Kang Devi. Jangan kejar panggung dan jadwal, kejarlah makna. Karena kalau kita sudah punya makna dari berbicara kita, jadwal dan panggungnya akan mencari kita. Ya, seperti tadi kata Kang Safawi ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Kang Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep, Masya Allah. Gimana Bapak Ibu semuanya? Kelas materi pada malam hari ini? Mantap? Oh, mantap. Ikutan. Oh, mantap, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau kita masih ada waktu 4 menit, Ustadz Asep, mungkin ada 1-2 peserta yang mau bertanya. Mangga, mangga. Saya persilahkan. Boleh langsung open mic atau di raise hand dulu. Silakan. Dari Sangatta nih, Ibu Rizda. Mangga, silakan. Silakan. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya ingin bertanya ya. Kita ini kan kalau lagi mengisi anak-anak SMA, kita nyari chemistry-nya ataupun baur akan kita sampaikan itu terkadang, karena kan terkadang kalau kita ngisi kajian itu kan temanya sudah ditentukan ya. Anak-anak ini terkadang susah untuk menerima gitu loh. Maupun yang lain mereka nyambung, tapi kan di tema yang sudah ditentukan mereka contoh tema yang sudah ditentukan yang mereka nggak nyambung itu apa? Contoh kalau di kami kan temanya itu kayak apa ya? Anggaplah masuk ke politik sedikit gitu kan pasti bahasan yang agak-agak naik lah seperti itu. Nah kalau itu kan seharusnya yang dimasukin terdahulu itu kan kita tuh seperti halnya fikih, penyampaian namanya gitu ya, seperti itulah. Siap. Oke, makasih Bu Rida. Seperti itu aja ya, Tat ya. Siap, makasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, satu lagi, Kang Devi. Boleh satu lagi, Mbak Salsa, silakan. Silakan, Mbak Salsa. Langsung dari Palestina nih. Sepertinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini kedua kalinya ya di maksudnya mendengarkan Ustadz Asep Masya Allah. training, Masya Allah, selalu mind blowing banget gitu kan Amin, makasih. materinya. Makasih. Eh, mau tanya Ustadz Hmm. terkait kalau kebanyakan tadi kan tentang gimana bisa memahamin audiens yang lebih muda gitu ya. Kalau saya tuh kebalikannya gitu. Oh. Gimana gitu. Saya kan Gen Z nih. Hmm. Gimana memposisikan ketika memang kita itu dihadapkan dengan audiens yang memang umurnya itu jauh gapnya yang mungkin ya kayak orang tua sendiri gitu. Itu Ya, sih. baik. Karena kemarin tuh sempet stand up dakwah di satu acara, Hmm. harusnya ada gernya, ada Hmm. ketawanya, kitanya ketawa tapi merekanya tuh nggak ketawa gitu. Oke, siap, Ah, makasih. mungkin itu ya Ustadz. Ya, 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 ya. Baik, Jazakallah makasih khair. Pak Yakum. Oke, ini sebenarnya agak mirip ya sebenarnya dua pertanyaan ini adalah tentang ngebangun connection ya sebenarnya. Membangun koneksi antara materi kita dengan audiens. Ya, Mbak Rida tadi materi berat untuk remaja, mungkin kalau Mbak Salsa materi ringan untuk orang kuat, untuk orang tua kan itu. Sebenarnya sama, polanya sama. Apa itu polanya? Satu, ketika materi kita berat karena kita mempersepsikan materi itu berat, gitu. Ya kita sendiri sudah mempersepsikan materi itu berat, maka itu yang akan terjadi, gitu loh. Maka jangan pernah mempersepsikan ini berat nih buat anak-anak gitu loh. Bukan materinya yang berat, tapi ini perlu saya perjuangkan agar mereka bisa paham. Jadi jangan dibalik gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian, wah ini terlalu berat nih buat mereka. Loh, agama Islam ini tidak ada yang begitu. Nggak ada, dalam Islam itu ada, oh ini tema ringan, ini tema berat. Nggak ada. Semuanya sama di hadapan Allah. Gitu loh. Hanya ada pembedaan tuh wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada ceritanya dalam Islam itu ini materi yang berat, ini materi yang ringan gitu loh. Enggak, semuanya itu sama di hadapan Allah. Kalau menurut saya begitu. Betul nggak? Ya kan? Yang kenapa orang lain itu menganggap berat, ya kalau bahasa Sunda mah can ka taekan we gitu. Belum apa ya Kang Dev ya? Can ka taekan itu. Belum Ya kayak paham. anak SD belajar kalkulus lah gitu loh. Maka perlu apa? Perlu jembatan, perlu tangga gitu loh. Nah, tangga itu jangan sampai kemudian hilang. Sama tadi Mbak Salsa, ketika kita menggunakan stand up komedi dengan apa setup dan punch-nya, itu kenapa nggak ger? Karena punch-nya itu tidak pas dengan mereka. Mungkin setup-nya pas, tapi punch-nya tidak. Maka kalau punch-nya nggak klik gitu kan, connection dengan audien yang sepuh-sepuh itu, akhirnya audien yang sepuh nggak ketawa. Itu terjadi saat saya ikut event yang orang lain itu katanya, oh ini bagus Kang Asep, acaranya keren banget, konsepnya keren banget. Oke, saya daftar, saya ikut, saya hadir gitu kan. Saya duduk aja. Dari awal sesi saya tertegun diam gitu. Lucunya di mana ini? Ada satu pemateri dia merosting pembicara yang lain. Oh, peserta ketawa. Saya dalam hati saya nggak sopan ini orang. Masa pembicara yang lain di roasting kayak gini, ya kan? Kenapa? Karena koneksinya nggak ada gitu loh. Gitu. Saya tidak terkoneksi dengan materi tersebut itu. Maka tadi memahami siapa audien kita itu menjadi penting. Gimana caranya kalau begitu Mbak Rida dan juga Mbak Salsa? Yang pertama tadi, jangan anggap ini sulit, jangan anggap ini berat. Sama, yang ada itu nggak cocok aja gitu loh. Belum bisa dipahami aja gitu. Yang kedua, Anda berarti harus memposisikan kalau saya di posisi mereka gitu loh. Apa yang membuat saya sulit memahami ini? Oh, mungkin terlalu to the point. Kalau misalkan anak muda, perlu ada bridging-bridging yang lebih lembut gitu lah, yang lebih soft gitu. Mungkin perlu ada diksi-diksi yang lebih disederhanakan. Karena diksi-diksi anak SMP dengan dewasa tentu beda. Saya pernah menggunakan diksi
apa itu ya? Saya lupa itu kan. Saya cerita ke anak saya. Apa itu bin? Oh, anak saya nggak ngerti gitu loh. Oh, berarti jangan pernah menggunakan diksi ini. Padahal diksi tersebut mungkin sering kita sampaikan. Jadi pelajari itu. Mungkin kita akan jauh effortnya lebih banyak Kang Devi. Karena kita harus ngeriset, nanya dan sebagainya. Ini dipahami atau tidak buat anak dan sebagainya. Tapi disitulah pahalanya. Sama juga ketika kita misalkan menyampaikan di orang tua. Maka kita harus tahu filosofinya, harus tahu kemudian energinya, harus tahu eh, candaan-candaan apa sih yang bagi mereka itu masuk. Maka jangan samakan kita berbicara di hadapan Gen Z dengan di hadapan orang tua. Punchline-nya itu bisa gagal. Ketika apa? Kita menganggap ini punchline, padahal tidak. Sama saya juga begitu. Ketika saya punya candaan, punchline-nya itu biasanya ger, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena punchline-nya tidak cocok untuk anak-anak muda. Oh, ini cocoknya untuk orang tua. Gitu. Gitu ya. Jadi justru kita jadi berpikir, oh ya, apa yang harus saya lakukan? Oh, berarti saya harus pelajari ini, pelajari ini, pelajari ini, pelajari ini, pelajari ini. Gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu membantu. Jadi jangan mundur, terus maju. Gitu lah. Kalau gagal, itu tandanya belum berhasil. Itu aja. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz Asep, Mbak Rizda, Mbak Salsa atas pertanyaannya. Karena sudah pukul setengah 10, mungkin kita cukupkan kelas pada malam hari ini. Insya Allah ini bukan kelas yang terakhir seperti biasa. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk ke grupnya, baik itu yang sudah lama maupun teman-teman yang baru, stay stay tune di grupnya. Insya Allah kita akan update setiap kali ada kelas-kelas yang bisa Bapak Ibu untuk kemudian ikuti. Sebelum kita akhiri kelas pada malam hari ini, boleh dong merecall kembali gimana atau apa sih tadi tips dari Ustadz Asep biar bicara kita bisa dari hati? Ayo, ada yang ingat? Tadi disingkat dengan Tiga, em, iya, tiga apa? 3C. tiga I dan C. Bukan 3M ya, menguras bukan ya. 3C ya. C yang pertama, Clarity. Clarity, C yang kedua, connection, connection. Dan C yang ketiga, confident. confidence. Masya Allah, luar biasa. Udah kumlot semuanya ya. Tapi itu baru permulaan. Tadi Bapak Ibu juga sudah mulai mengawali. Dan kita rasa-rasanya kalau sudah memulai itu kurang greget kalau tidak mengakhiri gitu kan. Jadi tadi itu baru memulai Bapak Ibu semuanya. Yuk kita akhiri bareng-bareng dengan ditunggu di kelas private class Art of Dakwah di batch yang ke-20 gitu. Dan insya Allah kelas bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini itu kita apa ya, kita bikin jangan kalah dengan martabak gitu kan, karena martabak ada aja ada yang spesial. Nah, bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini juga ada yang spesial. Nah, silahkan klik aja linknya yang saya simpan di kolom chat untuk kemudian info lebih lanjut untuk private class batch ke-20 ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Asep atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya juga terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasi aktifnya yang sudah menyediakan waktunya juga pada malam hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu di kelas berikutnya. Sampai ketemu juga di private class Art of Dakwah batch ke-20. Saya Devi Afriansyah, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita cukupkan kelas pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kang Devi, Ustadz Asep, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mas Batur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.